Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit pagi di bulan Juni tahun 1993 diselimuti mendung kelabu saat Bribka Suroyo memarkirkan motor dinasnya di tikungan sunyi yang membelah hutan pinus di perbatasan desa Wonogiri Kidul. Suara burung hutan terdengar sayup. Desir angin yang membuat dedaunan berbisik lirih. Tikungan itu terkenal rawan, tapi bukan karena kecelakaan, melainkan karena jarangnya kendaraan melintas. Justru itulah yang membuat tempat ini cocok untuk razia dadakan yang disukai Suroyo dengan sikap penuh wibawa. Ia menegakkan papan bertuliskan razia kendaraan lalu menyiapkan buku tilang dan peluit di pinggangnya. Tak ada rekan satuan. Ia memang sering bergerak sendiri lebih leluasa, lebih menguntungkan. Tak sampai 15 menit, suara knalpot tua terdengar dari kejauhan. Sebuah motor bebek butut mendekat, dikendarai seorang lelaki tua bersarung dan mengenakan kopiah putih. Wajahnya teduh, kulitnya keriput, dan dari matanya terpancar ketenangan yang tak biasa Suroyo meniap peluit. Berhenti. Motor itu melambat dan berhenti tepat di depannya. Si kakek tersenyum sopan. "Selamat pagi, Pak Polisi." Sapanya lirih. "Selamat pagi. Mohon tunjukkan SIM dan STNK," ujar Suroyo. Nadanya tajam, lebih tajam dari yang diperlukan. Si kakek mengangguk pelan, lalu merogoh saku kain sarungnya. Ia menyerahkan dompet lusuh, tapi saat dibuka, hanya ada SIM tua yang nyaris sobek. Tidak ada STNK. "Saya mohon maaf, Pak. STNK motor ini ketinggalan di rumah. Saya hanya ingin mengantar sembako ke Langgar Kampung. Kalau berkenan, saya bisa. Kembali nanti tidak ada." "Nanti-nantian," potong Suroyo tajam. "Tanpa STNK, motor ini saya sita. Bapak bisa ambil di pos polisi dengan membawa dokumen lengkap." Wajah si kakek tetap tenang, meski ada sedikit kekhawatiran terpancar. "Motor ini satu-satunya kendaraan saya, Pak. Jarak dari rumah ke pos cukup jauh. Bisa jadi esok baru sempat saya urus." Suroyo menyipitkan mata. "Itu urusan Bapak. Aturan tetap aturan. Jangan mengelak." Si kakek diam sejenak, lalu menatap Suroyo dalam-dalam. Suaranya tetap lembut, tapi mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Pak, jika hukum ditegakkan tanpa hati, maka yang ditegakkan bukan keadilan, melainkan kesombongan." Mendengar itu, wajah Suroyo memerah. Ia benci dinasihati, apalagi oleh orang tua yang tampak miskin. Ia meludah ke tanah, lalu mencatat data si kakek dengan kasar. "Nama, Makmun, Kiai Makmun. Begitu biasa orang memanggil saya." Suroyo mendengus. "Wah, sekarang semua orang bisa mengaku Kiai. Bapak bawa motornya ke sana. Saya akan minta rekan jemput." Tanpa banyak bicara, Kiai Makmun menuruti. Ia menuntun motor bebeknya ke pinggir jalan, menyerahkan kunci dengan tenang. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh. "Pak Suroyo, dunia tak selalu milik mereka yang berkuasa. Kelak keadilan akan datang dengan caranya sendiri." Suroyo hanya tertawa kecil, menepuk-nepuk bahunya seolah mengejek. "Kalau keadilan bisa datang sendiri, saya sudah dari dulu pensiun, Pak Kiai." Kiai Makmun hanya tersenyum, lalu berjalan perlahan menyusuri jalan kembali ke arah desa. Tak ada kemarahan di wajahnya, tak ada dendam. Justru itulah yang membuat hati Suroyo sedikit terusik. Namun, ia menepis perasaan itu. "Tua-tua, sok suci," gumamnya sambil menyusun berkas tilang. 2 jam berlalu, dan tak ada kendaraan lain yang lewat. Hutan terasa makin sunyi, langit masih murung, dan hawa sejuk mulai terasa menusuk. Tapi yang paling ganjil adalah keheningan. Burung-burung tak lagi berkicau, daun-daun tak lagi bergoyang, bahkan suara detak jam di tangannya terasa terlalu nyaring. Suroyo melirik jam, sudah hampir tengah hari. Ia bersiap pulang. Saat hendak menyalakan motor, matanya tertuju pada motor bebek tua milik Kiai Makmun yang masih terparkir. Entah mengapa, kunci yang tadi ia simpan kini tak ada di saku seragam. Ia mengaduk-aduk seluruh saku tak ada. Padahal ia ingat betul, tadi ia menyimpannya. Ia membuka tas kecil di jok motor dinas. "Nihil. Ah, mungkin jatuh," katanya gusar. Ia mengendap mendekati motor tua itu. Tiba-tiba, tanpa angin, tanpa hujan, motor itu mengeluarkan suara ngiikik, seperti rantai digesek paksa. Suroyo mundur,
nyaris tersandung. Suara itu berhenti seketika, seolah mengejek, dingin merambat ke tulangnya. Ia berusaha tetap tenang. Tapi ketika matanya menangkap bayangan di balik pepohonan, bayangan putih, berdiri diam dengan wajah tak terlihat, ia kehilangan keberanian. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban. Bayangan itu hilang begitu saja. Suroyo buru-buru merapikan perlengkapan razia, menaiki motornya, dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Namun saat motor bergerak, ia sempat melirik kaca spion. Sosok Kiai Makmun berdiri di tengah jalan, menatap ke arahnya dengan senyum yang terlalu damai untuk menjadi kenyataan. Pagi hari berikutnya, langit kota Wonogiri tampak lebih cerah. Tapi bagi Bribka Suroyo, terang matahari tak bisa menembus kepalanya yang berat. Ia terbangun dengan kening berdenyut dan pelipis seperti ditusuk jarum. Tidurnya semalam penuh kegelisahan. Mimpi-mimpi ganjil mengganggu, terlalu kabur untuk diingat. Tapi cukup jelas untuk membuatnya terbangun beberapa kali dengan napas tersengal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kamarnya yang kosong. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Dalam keheningan itu, terdengar bunyi samar seperti bisikan. Suroyo menoleh, mengira ada radio menyala. Tapi rumahnya sepi. Ia tinggal sendiri sejak ditinggal istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Karena sering cekcok, ia bangkit, menuju dapur, menyalakan air untuk membuat kopi. Tapi suara itu muncul lagi lebih jelas kali ini. Berasal dari arah ruang tamu. Seolah ada yang memanggil namanya, "Suroyo." Ia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan. Tak ada siapapun. "Halah, kurang tidur ini," gumamnya. Mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Setelah sarapan seadanya, ia bersiap menuju kantor. Seragamnya sudah rapi tergantung di balik pintu. Ia memakainya dengan cepat, lalu mengambil helm. Dari rak di dekat pintu depan, begitu helm menempel di kepala, ada suara. Tidak keras, tidak pula lantang, tapi begitu dekat. Seolah ada orang yang berbisik langsung ke telinganya dari dalam helm itu sendiri. "Kembalikan." Suroyo terdiam. Ia membuka helm itu cepat-cepat, memeriksa bagian dalamnya. Kosong. Ia menepuk-nepuk bagian busanya, mencari kemungkinan ada serangga atau benda asing. Tidak ada, tapi bisikan itu nyata. Ia yakin mendengarnya. Dengan napas sedikit tertahan, ia mencoba memakai helm lagi. "Itu bukan milikmu." Helm langsung ia lempar ke lantai. Jantungnya berdegup kencang. Keringat mulai membasahi leher belakang. Meski pagi, masih sejuk. Ia duduk di kursi, memandangi helm itu seakan bisa hidup kapan saja. "Kurang tidur, pasti cuma sugesti," katanya meyakinkan diri. Meski ragu, ia akhirnya tetap membawa helm itu dan pergi ke kantor. Di sepanjang perjalanan, ia mengenakan helm dengan enggan. Setiap 5 menit sekali, ia membuka kaca helm untuk menghirup udara segar. Berharap bisa mengusir rasa gelisah yang terus menempel seperti bayangan. Setibanya di kantor, suasana normal seperti biasa. Anggota lain menyapanya. Suroyo mencoba tersenyum. Meski kepalanya masih berdenyut pelan, ia mengisi absen, lalu menuju ruang jaga untuk mengecek laporan tilang. Namun, saat duduk dan membuka buku catatan, sakit kepala itu kembali lebih tajam. Dan anehnya, buku catatan itu terjatuh sendiri dari meja. Halaman terbuka lebar pada lembar tilang milik Kiai Makmun. Tinta ballpoint di bagian tanda tangan terlihat kabur, seolah baru saja dihapus air. Tapi, ia yakin, kemarin tinta itu kering sempurna. Tiba-tiba lembaran itu bergetar halus. Tidak seperti tertiup angin, tapi seolah bergerak sendiri. Suroyo membeku. Seorang rekan yang masuk ruangan memanggilnya. "Yuk, ngelamun aja. Kepala kosong bro." Suroyo tersentak. Ia buru-buru menutup buku dan tertawa kecil. "Canggung, kurang tidur mas." Kepala cenat-cenut. Rekannya mengangguk dan berlalu. Tapi rasa tak nyaman itu menetap. Seharian ia bekerja dengan gelisah. Suara bisikan itu terus muncul. Terutama saat ia sendirian, atau saat suasana menjadi terlalu sunyi. "Kembalikan, itu bukan milikmu. Jangan main-main dengan milik orang suci." Menjelang sore, Suroyo memutuskan pulang lebih awal. Ia merasa terlalu pusing untuk melanjutkan dinas. Di perjalanan pulang, ia sempat berhenti di warung kecil untuk membeli rokok. Sot membayar. Penjualnya seorang ibu tua yang jarang bicara menatapnya lekat-lekat. "Pak, maaf, boleh tanya sesuatu?" kata ibu itu tiba-tiba. Suroyo mengernyit. "Apa ya bu? Bapak kemarin lewat jalan hutan ya? Tikungan sunyi itu?" tanyanya pelan. "Iya, ada apa memang?" Ibu itu ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau bapak lihat orang tua bersarung dan berkopiah,
lebih baik jangan macam-macam. Sudah banyak cerita aneh soal beliau. Suroyo membeku sejenak. Cerita aneh? Apa maksudnya? Tapi ibu itu hanya tersenyum kecil, lalu menghindari tatapan. Hati-hati saja, Pak. Maaf kalau saya lancang. Dengan perasaan campur aduk, Suroyo membayar dan pergi. Sepanjang jalan pulang, bisikan itu terdengar makin jelas. Kali ini lebih panjang, lebih mendesak. Suroyo, kau ambil yang bukan hakmu. Kau paksa yang lemah. Kau tilang bukan karena keadilan, tapi karena ego. Setibanya di rumah, ia menanggalkan helm dan melemparkannya ke sudut ruangan. Ia menutup pintu rapat, menyalakan televisi dengan volume keras. Tapi suara dari helm tetap terdengar, menembus dentuman TV. Ia menutup telinganya, memejamkan mata. Tapi suara itu kini muncul dari dalam pikirannya sendiri. Keadilan itu bukan mainan. Hati-hati, sebelum yang kau tilang datang kembali. Dengan cara yang tak kau duga, malam itu, Suroyo kembali sulit tidur. Migrainnya makin menjadi. Ia minum obat, tapi tak banyak membantu. Dalam gelap, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamarnya, dan entah dari mana datangnya. Ia melihat sosok bayangan samar berdiri di sudut ruangan tak bergerak, hanya diam. Tapi dari balik gelapnya, Suroyo tahu, sosok itu membawa pesan. Pagi itu kantor polisi sektor Wonogiri Kidul tampak seperti biasa, deretan meja, aroma kopi instan, dan deru kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit. Namun, di balik suasana rutin itu, sesuatu yang ganjil mulai mencuat dari tumpukan berkas yang menumpuk di meja administrasi Bribka Santoso. Rekan sekantor Suroyo yang dikenal teliti dan tenang, sedang memilah-milah surat tilang yang masuk dari razia kemarin lusa. Tangannya berhenti saat menemukan selembar kertas yang tampak tidak biasa lembab, berat, dan ada noda coklat kemerahan menodai bagian kanan bawahnya. Ia mengangkat kertas itu mendekat ke cahaya. Warnanya tidak seperti tinta biasa. Ia pelan. Ada aroma amis yang jelas tercium, seolah ada darah menempel di sana. Yo, ini surat tilangmu bukan? Tanya Santoso, memanggil Suroyo yang baru masuk dengan wajah kusut dan mata sembab. Suroyo menghampiri, menengok sekilas. Iya, itu punyanya kakek kemarin. Kenapa? Santoso menunjukkan nodanya. Ini, kayak darah bro. Serius? Suroyo mendecak. Mungkin kena tinta atau kopi. Berkas kadang suka ketumpahan apa aja. Udahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Tapi, ini bau darah. Santoso bersikeras. Ia membuka laci, mengambil sarung tangan plastik, lalu mencoba menggosok noda itu dengan tisu basah. Anehnya, noda itu malah seperti merembes, seakan berasal dari dalam kertas, bukan permukaannya. Suroyo mengalihkan pandangan. Dadanya terasa sesak. Kepalanya yang masih nyut-nyutan dari semalam semakin berat. Ia mencoba fokus ke layar komputer, membuka sistem input tilang seperti biasa. Tangannya gemetar sedikit saat memasukkan nama Makmun ke dalam kolom data. Layar komputer tiba-tiba membeku. Kursor tidak bergerak. Tombol keyboard tak merespons. Layarnya bergetar, lalu meredup pelan-pelan, dan dalam sekejap, mati total. Suroyo memukul pelan sisi monitor. Apalagi ini? Santoso mendekat. Tiap masukin nama kiai itu, komputer macet. Coba ulang dari awal. Mereka mencoba menggunakan komputer lain. Saat Suroyo mengetik ulang data, sistem kembali macet. Lalu muncul pesan aneh di layar. Data tidak bisa diproses. Milik ini bukan untuk dicatat manusia. Mereka saling berpandangan. Santoso mulai gusar. Bro, serius? Ini mulai nggak beres. Gue ngerasa kayak ada yang ngawasi. Suroyo menggeram. Udah jangan lebay. Mungkin sistemnya error. Jaringan kemarin juga ngadat. Santoso menggeleng. Tapi kenapa cuma data ini yang bikin crash? Surat yang lain aman semua. Yang ini aja yang berdarah. Suroyo meraih berkas tilang itu dan memasukkannya ke map. Menekannya dengan keras. Udah, nanti gue yang urus. Gak usah banyak komentar. Namun sejak saat itu, ruangan tempat kerja mereka terasa berbeda. Udara seperti lebih lembab. Bau besi dan amis darah samar-samar tercium dari laci tempat berkas disimpan. Bahkan Andi, anak magang yang biasa cuek, mengeluh melihat map surat tilang. Itu seperti bergerak sendiri ketika diletakkan di meja. Selang 1 jam, Kapolsek mendatangi ruang jaga. Siapa yang tangani tilang nomor 114 BK93 ini? Tanyanya sambil membawa map merah yang ternyata berisi tilang Kiai Makmun. Suroyo berdiri. Saya, Pak Kapolsek, menatapnya tajam. Ada yang aneh.
dengan dokumen ini. Seorang staf mengeluh tangan kirinya kaku setelah menyentuh berkas ini pagi tadi. Dan sistem komputer kita kena virus aneh semua. File tilang terhapus, kecuali satu ini. Santoso menambahkan, Pak, kami juga merasa ini bukan masalah biasa. Suroyo tetap bertahan pada pendiriannya. Mungkin kebetulan, Pak, atau sabotase. Kita terlalu banyak percaya takhayul. Kapolsek menghela napas panjang. Kamu yang urus berkas ini. Tapi kalau dalam seminggu nggak beres juga, kita serahkan ke tingkat atas. Siapkan laporan fisiknya. Setelah Kapolsek pergi, Santoso menghampiri Suroyo yang terlihat makin lesu. Lu ngerasa nggak sih, Yo? Ini semua gara-gara si kakek itu? Bisiknya. Suroyo melotot. Gue cuma nilang orang nggak bawa STNK. Nggak ada yang salah dari itu. Nggak ada yang mistis. Mistis, namun begitu kembali duduk, pikirannya melayang ke sosok Kiai Makmun. Kalimat terakhir kakek itu terus terngiang tentang keadilan dan sesuatu yang akan kembali. Dengan caranya sendiri, saat hendak memasukkan surat itu ke laci pribadi, ia merasa tangannya kesemutan. Begitu menatap telapak tangannya, ada bercak darah segar yang entah dari mana asalnya. Tidak perih, tidak ada luka, tapi darah itu nyata. Merah segar dan hangat. Ia segera mencuci tangannya, tapi bercak itu tak sepenuhnya hilang. Dan ketika menatap wajahnya di cermin kamar mandi, sekelebat bayangan putih melintas di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, namun ia tahu rasa bersalah yang berusaha ia tolak mulai berbalik menyerangnya. Entah karena helm, entah karena surat tilang itu, atau karena ia menolak mendengar peringatan seorang kiai yang datang bukan sebagai pelanggar, tapi sebagai ujian. Sore itu, pos jaga pinggiran desa mulai terasa sepi. Langit mendung menggantung di atas hamparan sawah, menciptakan bayangan panjang di jalan raya yang lengang. Bribka Suroyo tengah duduk sendiri, mengisi log patroli. Di meja, secangkir kopi. Sudah dingin, tak tersentuh sejak dibuat oleh petugas jaga pagi tadi. Ia menatap layar radio komunikasi yang berkedip pelan, tapi pikirannya jauh dari tugas. Sakit kepala yang tak kunjung reda, surat tilang misterius, dan bisikan-bisikan dari dalam helm beberapa hari lalu, semuanya masih mengusik. Ia ingin melupakan, tapi semakin dihindari, rasa itu semakin menekan. Di sudut pos, tergantung sebuah cermin kecil yang biasa digunakan petugas untuk merapikan seragam. Sudah menjadi kebiasaan. Sebelum keluar patroli, Suroyo memastikan dirinya terlihat rapi. Ia bangkit, melangkah ke arah cermin saat wajahnya mendekat. Ia memperhatikan bayangannya sendiri, kusut, mata cekung, pundak berat. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Di belakangnya, samar, terlihat siluet seseorang berdiri. Sosok berjubah putih panjang dengan kopiah miring. Tak ada suara, tapi sosok itu jelas terlihat di cermin. Nafas Suroyo tertahan. Ia menoleh cepat ke belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa di ruangan kecil itu. Tapi saat kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana, lebih dekat, seolah merunduk di belakang pundaknya. Cermin itu mendadak bergetar. Retakan menjalar seperti jaring laba-laba, berpusat dari tengah tempat wajah Suroyo memantul. KRK. Suara halus tapi tajam terdengar saat retakan membelah permukaan kaca. Suroyo mundur 2 langkah, jantung berdegup keras. Cermin itu akhirnya pecah sebagian, menjatuhkan serpihan kecil ke lantai. Namun bukan itu yang membuatnya paling takut. Di salah satu pecahan yang masih menggantung, bayangan sosok berjubah masih terlihat. Bahkan saat ia sudah mundur jauh, dengan tangan gemetar, Suroyo meraih topinya dan keluar dari pos. Ia butuh udara. Ia butuh bergerak. Setengah jam kemudian, ia menyusuri jalan desa menggunakan motor dinas. Hujan mulai turun gerimis, membuat aspal licin. Ia memacu motor perlahan, menyalakan lampu sorot kecil sambil memantau sekitar. Malam menjelang lebih cepat saat mendung tebal menutupi matahari. Di tikungan dekat jembatan tua, pandangannya mulai kabur. Bukan karena hujan, tapi karena kelelahan. Namun saat ia melintasi sisi kanan jalan, pandangannya menangkap sesuatu. Sosok berjubah putih berdiri di tengah sawah, menghadap jalan, tak bergerak. Suroyo refleks menekan rem. Motornya oleng, ban belakang tergelincir, menabrak genangan air. Ia kehilangan kendali dan terjatuh ke sisi kiri jalan, menghantam rerumputan dan batu kecil. Suara logam menghantam tanah, disusul ringkihan mesin yang mati. Ia meringis, menahan sakit di lutut dan bahu. Namun saat membuka helmnya, matanya tertuju ke sawah lagi. Sosok itu telah lenyap, tak ada jejak.
Tak ada suara, hanya suara kodok dan rintik hujan yang menggantikan teriakan mesin. Ia memaksakan diri berdiri, lengan kirinya tergores, darah merembes pelan dari kulit. Beberapa warga yang kebetulan lewat membantu membangunkan motornya. "Pak polisi jatuh? Tikungan ini memang sering makan korban," kata salah satu warga sambil membantu. Suroyo mengangguk pelan. Ijan lisin, namun hatinya tahu itu bukan sekadar licin. Ia tak sedang menghindari genangan, tapi sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Sosok itu semakin nyata. Kembali di kantor, ia membersihkan lukanya. Saat membuka baju seragam yang basah, ia melihat goresan di lengan atasnya membentuk guratan aneh, seperti huruf Arab yang belum selesai ditulis. Ia menatap cermin kamar mandi kantor, berharap tak melihat lagi apapun. Namun lagi-lagi, cermin memantulkan sesuatu yang tak ia lihat secara langsung. Kali ini, sosok berjubah putih itu tak hanya berdiri diam. Ia bergerak mendekat, pelan, menyeret langkahnya, dan menunduk ke telinga Suroyo. "Masih kau simpan yang bukan milikmu." Suroyo terlonjak, hampir menjatuhkan botol alkohol dari rak. Ia berbalik tetap kosong, tapi dinginnya ruangan kini jauh berbeda. Dinding-dinding kantor seolah menyempit, suara detak jam terdengar lebih keras. Ia kembali ke ruang jaga, mengambil map berisi surat tilang Kiai Makmun. Saat map itu disentuh, darah dari lukanya menetes tepat di bagian nama si kakek. Dan entah bagaimana, tinta pada nama itu menyerap darah tersebut, membentuk lingkaran merah tua di sekeliling huruf. Suroyo tak bisa lagi menyangkal. Ini bukan ilusi, bukan kebetulan. Cermin yang retak, sosok di sawah, kecelakaan, semuanya menyiratkan peringatan yang lebih besar. Dan kini, ia mulai menyadari, mungkin ini bukan sekadar kutukan. Mungkin ini hukuman. Malam itu, ia duduk di rumah dalam diam. TV menyala tanpa suara. Kopi dingin di atas meja. Di depannya, map merah terbuka. Surat tilang Kiai Makmun masih dalam. Kondisi aneh terlihat lebih tua. Seolah sudah berumur puluhan tahun. Bukan 2 hari di Mea Castle. Ia letakkan sebuah cermin saku. Cermin yang sama yang ia simpan sejak sekolah polisi. Ia menatap ke dalamnya. Dan untuk pertama kali, Ayamet bukan sosok berjubah. Tapi dirinya sendiri dengan mata hitam legam, senyum menyeramkan, dan darah mengalir dari mulut. Ia melempar cermin itu hingga pecah. Namun di antara pecahan kaca di lantai, suara itu muncul kembali. Masih ada waktu. Sebelum semuanya terlambat. Langit sore di Wonogiri Kidul tampak keruh. Awan menggantung rendah, menyisakan warna abu yang merambat di antara pucuk-pucuk pohon jati. Bribka Suroyo mengendarai motornya perlahan, mengelilingi rute patroli yang sudah biasa ia lalui. Namun, langkahnya kali ini tak lagi karena tugas, melainkan rasa gelisah yang tak henti mencakar isi kepalanya. Sejak kecelakaan kecil di tikungan semalam, ia tak pernah bisa merasa tenang. Setiap pantulan di kaca, setiap desiran angin, terasa mengandung makna tersembunyi. Tapi, ia menolak berhenti. Sesuatu dalam dirinya mendorong untuk terus bergerak. Mungkin untuk melarikan diri, mungkin untuk mencari jawaban. Saat matahari hampir tenggelam, ia melintasi jalan desa yang sepi, dekat sebuah surau tua yang sudah jarang dipakai. Di depan surau, duduk seorang anak laki-laki kecil, mengenakan sarung dan kopiah hitam, wajahnya pucat namun bersih. Anak itu memandang langsung ke arah Suroyo yang mendekat. Motor dihentikan. Suroyo turun, menatap si anak dengan ragu. "Kamu dari mana, nak? Ngapain duduk sendirian di sini?" tanyanya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, kemudian berdiri. Tanpa berkata-kata, ia berjalan ke arah surau dan berhenti di bawah papan nama yang sudah kusam. "Pak polisi." Suara anak itu tiba-tiba terdengar pelan, seperti berbisik namun jelas di telinga Suroyo. "Sampean sudah menyita milik orang yang bukan duniawi." Suroyo menegang. "Apa maksudmu?" Anak itu menatap lurus ke arah Suroyo. Matanya hitam pekat seperti tak punya batas. "Kiai Makmun bukan orang biasa. Suratmu itu bukan sekadar kertas. Itu saksi. Kau sudah mencatat yang tak bisa dicatat." Suroyo melangkah maju, menahan napas. "Siapa kamu sebenarnya?" Si anak tersenyum, tapi senyumnya datar, tanpa kebahagiaan. "Aku cuma pengingat. Di akhirat nanti, semua akan dihisap. Tapi ada yang hisapnya dimulai sejak dunia." Suroyo nyaris bertanya lagi, tapi tubuhnya tiba-tiba menggigil. Angin berembus keras lewat sela-sela surau, membawa aroma dupa yang asing. Dan
tanah basah. Ia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri. Saat membuka mata kembali, anak kecil itu sudah tidak ada. Ia berlari ke halaman surau, menengok ke dalam, kosong. Hanya sajadah lusuh dan beberapa Al-Quran tua di rak. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Padahal jalan terbuka dan tak mungkin anak sekecil itu bisa hilang begitu saja. Ia menyusuri sisi bangunan, bahkan memanggil, "Dek, hei, kamu di mana?" Tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin dan daun yang berjatuhan dari pohon mahoni di belakang surau. Malamnya, Suroyo duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu remang, televisi mati, dan map berisi surat tilang masih tergeletak di atas meja. Ia menatapnya seperti menatap sesuatu yang hidup, hisap dunia. Apa maksudnya itu? Gumamnya. Bayangan si anak tak hilang dari benaknya. Ucapan polos namun tajam, seperti tahu betul apa yang telah ia perbuat, dan yang membuatnya makin terguncang. Anak itu menyebut nama Kiai Makmun dengan jelas. Tanpa ragu, ia membuka map itu lagi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tak ada sebelumnya. Di bagian bawah surat, muncul tulisan samar berwarna abu-abu gelap. Inna ajabilah syadid. Kalimat Arab itu muncul, seolah ditulis dengan asap. Menggantung di atas kertas, Suroyo bangkit dan mengambil mushaf kecil dari rak lemari. Membuka halaman demi halaman dengan jari gemetar. Ia temukan ayat tersebut di surah Ibrahim. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Matanya berkedip lambat, pundaknya berat. Ayat itu bukan muncul karena kebetulan. Ia merasa seperti sedang diadili oleh sesuatu yang lebih besar dari hukum manusia. Esoknya, Suroyo kembali ke lokasi surau. Tapi yang ia temukan membuat darahnya membeku. Surau itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya puing, kayu lapuk dan lantai ubin penuh lumut. Seorang kakek tua warga sekitar yang kebetulan lewat menyapanya. "Cari apa?" "Pak polisi, surau yang kemarin sore masih berdiri di sini." Di depannya ada anak kecil duduk. Si kakek mengerutkan dahi. "Pak, surau ini roboh sejak 5 tahun lalu. Udah nggak pernah dipakai sejak Kiai Makmun wafat." Suroyo terdiam. "Kiai Makmun pernah jadi imam di sini?" "Iya. Dulu waktu beliau masih sehat, anak-anak suka mengaji sama beliau. Tapi setelah beliau wafat, tempat ini jadi sepi. Banyak yang bilang sering ada suara ngaji sendiri tengah malam." Napas Suroyo tercekat. Ia mundur selangkah, menatap puing surau yang dikelilingi rumput liar. Anak kecil itu tak mungkin nyata, tapi ia melihatnya. Ia berbicara, ia memperingatkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah dunia ini sedang membuka tabir tak terlihat untuk memperingatkannya? Atau semuanya hanyalah pantulan rasa bersalah yang makin membusuk dalam dirinya? Malam menjelang, Suroyo menyalakan radio polisi di kamarnya. Suara statik terdengar, disusul sinyal lemah dari markas. Namun di sela siaran, terdengar suara lain. Pelan, menggumamkan ayat-ayat pendek. Suara anak kecil, mengaji tanpa putus, nadanya datar. Suaranya mengandung kesedihan yang dalam. Ia mematikan radio, tapi suara itu tidak hilang. Ia berbalik ke arah kaca lemari. Di sana, dalam pantulan, anak kecil berkopiah itu berdiri di pojok ruangan, menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Suroyo tak lari, ia menatap balik. Sang anak berkata pelan, "Waktumu tinggal sedikit, Pak Polisi." Hari masih pagi ketika Bribka Suroyo menginjakkan kaki di desa Wonogiri Kidul untuk kedua kalinya. Namun kunjungan kali ini bukan dalam rangka tugas, melainkan pencarian yang lahir dari kegelisahan hati. Ia butuh jawaban. Terlalu banyak keanehan, terlalu banyak suara dari alam yang tak terlihat. Semua mengarah pada satu nama, Kiai Makmun. Motor dinasnya terparkir di bawah pohon beringin besar di dekat balai desa. Di kanan kiri jalan, rumah-rumah sederhana berjajar. Beberapa warga terlihat menyapu halaman atau menjemur pakaian. Mer memandang sekilas ke arah Suroyo, lalu cepat-cepat menunduk atau masuk ke dalam rumah. Seolah kehadirannya membawa pertanda buruk. Ia mengetuk pintu rumah pertama yang ia temui. Seorang lelaki parubaya membukakan pintu dengan wajah waspada. "Permisi Pak, saya Suroyo dari kepolisian. Mau tanya, apa Bapak kenal seseorang bernama Kiai Makmun?" Si bapak tak menjawab, matanya menyipit, lalu melirik kanan kiri. "Saya tidak tahu Pak. Sudah lama saya tinggal di sini, tapi nggak pernah dengar nama itu," katanya cepat. Lalu menutup pintu perlahan tanpa meninggalkan kesempatan bertanya lebih lanjut. Suroyo mendesak, lalu beralih ke rumah sebelahnya. Hasilnya sama, 3 rumah,
3 penolakan. Warga menutup mulut seperti sedang menyimpan rahasia besar. Bahkan ketika ia memperkenalkan diri secara resmi dan menunjukkan lencana, tak satu pun yang mau membuka suara. Ketika berjalan melewati gang kecil menuju surau yang pernah ia lihat dalam penglihatan, ia bertemu seorang ibu tua yang sedang menyiram tanaman di pinggir jalan. Wajahnya keriput, namun sorot matanya masih tajam. "Bu, permisi, saya sedang mencari seseorang. Namanya Kiai Makmun. Dulu pernah tinggal di sekitar sini." Ibu itu berhenti menyiram. Tangannya gemetar sedikit. Ia menatap Suroyo cukup lama sebelum menjawab. "Kenapa cari beliau, Nak?" "Beliau pernah saya tilang di jalan dekat tikungan hutan. Tapi ada banyak hal aneh yang terjadi setelahnya. Saya ingin tahu siapa beliau sebenarnya." Sang nenek menatap ke arah langit sejenak, lalu ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang memperhatikan. Ia mendekat, membisik dengan suara bergetar. "Mas, Kiai Makmun sudah meninggal 3 tahun lalu. Hari Jumat Wage. Kuburannya ada di balik bukit, dekat pohon randu alas. Warga di sini takut menyebut namanya, takut arwahnya kembali." Suroyo menahan napas. 3 tahun lalu, bisiknya. "Ya, tapi banyak yang bilang beliau belum tenang. Waktu hidup, beliau menolak santunan dari para juragan yang bermain pesugihan. Beliau juga sering menyindir aparat yang tutup mata. Beliau sedang mencari keadilan. Bahkan setelah mati, Suroyo terpaku di tempat. Ia masih ingat betul saat razia. Kiai Makmun berdiri tegak, wajah tenang, suaranya lembut tapi menusuk. Itu bukan perilaku orang yang gentar. Tapi jika benar beliau sudah meninggal, maka siapa yang ia tilang hari itu? "Bu, saya mohon, tunjukkan makam beliau." Sang nenek ragu, lalu mengangguk perlahan. "Tapi jangan sekarang, nanti malam, setelah Isya. Siang hari bukan waktu yang baik untuk bicara tentang beliau." Menjelang malam, Suroyo kembali ke desa itu. Ia mengenakan pakaian sipil dan membawa senter serta air mineral di tas kecil. Seperti janji sang nenek, mereka bertemu di belakang rumahnya, lalu berjalan bersama melewati pematang sawah dan kebun bambu. Perjalanan sunyi itu diwarnai suara malam. Jangkrik bersahutan, angin menyentuh daun pisang, dan kadang suara burung hantu jauh di atas pohon. Setelah 15 menit berjalan, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi semak dan pohon randu yang menjulang. Di bawah pohon itu berdiri sebuah nisan kayu sederhana, mulai lapuk dimakan usia. Nama yang terukir di sana nyaris hilang, tapi masih bisa terbaca. KHMAKHMUN bin Sulaiman. Suroyo berlutut. Jari-jarinya menyentuh tanah lembab di sekitar nisan. Tak ada kubah, tak ada pagar. Hanya batu nisan tua dan aroma tanah basah yang pekat. "Kenapa warga takut, Bu?" tanyanya sambil menatap nisan itu. "Karena setelah beliau wafat, banyak yang diganggu mimpi. Orang-orang yang pernah menolak nasihat beliau sakit mendadak. Ada yang teriak-teriak tengah malam, ada yang meninggal dengan mata terbuka lebar, seolah beliau menuntut sesuatu." Suroyo memejamkan mata. Suara anak kecil di surau terngiang kembali di telinganya. "Waktumu tinggal sedikit, Pak Polisi." Ia berdiri perlahan. Tak ada angin, tapi daun randu bergerak sendiri. Sekilas, ia melihat bayangan berjubah putih berdiri di balik batang pohon. Tapi ketika senter diarahkan ke sana hilang, Suroyo berkata lirih, seperti pada diri sendiri. "Saya tidak tahu apakah yang saya lihat selama ini nyata atau cuma rasa bersalah. Tapi saya tahu, saya sudah melewati batas." Sang nenek menatapnya, lalu berkata, "Kalau masih bisa kembali, kembalikanlah." Malam itu, Suroyo menulis surat pengakuan. Ia ceritakan semua kejadian sejak razia pertama. Ia letakkan surat itu di meja Kapolsek bersama dengan map tilang yang tak pernah ia proses secara sah. Keesokan paginya, ia pergi ke tempat penitipan barang bukti dan mengambil motor tua milik Kiai Makmun. Dengan penuh kehati-hatian, ia membersihkannya, menambal ban, dan mengisi bensin. Ia membawa motor itu kembali ke desa Wonogiri Kidul. Tak seorang pun warga keluar menyambut, tapi dari balik tirai jendela, tatapan mata mulai melunak. Suroyo motor itu tepat di depan surau yang telah rata dengan tanah. Ia menatap langit sore lalu berbisik, "Saya kembalikan apa yang bukan milik saya." Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa malam terakhir, malam itu ia tidur tanpa bisikan. Matahari menggantung redup di ufuk barat ketika Bribka Suroyo memacu motornya ke arah selatan menuju desa Wonogiri Kidul. Jalanan mulai sepi, pepohonan semakin rapat,
dan hawa sore terasa lebih dingin dari biasanya. Hatinya dipenuhi tanda tanya yang kian membuncah semua suara, bayangan, dan peringatan akhir-akhir ini bermuara pada satu nama, Kiai Makmun. Desa itu tak tercantum jelas di peta, tapi insting dan ingatannya menuntunnya. Ia pernah melewati tikungan berhantu di pinggir hutan itu, dan merasa ada sesuatu yang menggiringnya kembali ke sana, ke tempat semuanya bermula. Setibanya di gapura desa yang sudah kusam dimakan usia, Suroyo menepikan motornya, ia mengkepot helm, dan menghela napas. Tak ada plang nama, hanya batu bata tua dan rumput liar yang tumbuh di sela-sela jalanan berbatu. Desa Wonogiri Kidul tampak seperti desa lainnya, tenang, bersahaja, dan diam. Tapi terlalu diam, ia menyusuri jalan setapak menuju Pemekwa. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, beberapa tampak kosong, lainnya memperlihatkan aktivitas sekilas. Asap dapur mengepul, suara ember ditaruh, anak-anak kecil bermain tanpa suara. Tapi begitu melihat sosok berseragam mendekat, semua menghilang. Pintu tertutup perlahan, tirai diturunkan cepat-cepat, seolah ia membawa kutukan dalam langkahnya. Suroyo menghampiri rumah pertama. Ia mengetuk pintu dan mengucap salam. Seorang bapak berpeci muncul dari balik pintu, wajahnya kaku. "Permisi, Pak, saya Suroyo dari Polsek Karangjati. Mau tanya, apa Bapak kenal dengan seseorang bernama Kiai Makmun?" Bapak itu diam. Pandangannya melirik kanan kiri. "Nggak tahu, Pak. Saya orang baru di sini," katanya singkat. Lalu menutup pintu begitu saja. Suroyo melanjutkan ke rumah kedua, lalu ketiga. Hasilnya serupa, jawaban yang tergesa, mata yang tak berani menatap langsung, dan pintu-pintu yang cepat terkunci. Bahkan seorang pemuda yang sedang menyapu halaman langsung masuk rumah tanpa pamit saat ditanya, "Apa mereka takut?" Gumemi mulai frustrasi. Langkahnya terhenti di sebuah warung kecil di ujung jalan. Seorang nenek berjilbab lusuh duduk di kursi bambu, menggenggam tasbih. Matanya tajam, berbeda dengan yang lain, tak berpaling, tak menghindar. "Ndoro polisi, jenong Karisi?" tanyanya dengan suara lirih. Suroyo menghampiri. "Saya mencari seseorang. Namanya Kiai Makmun. Saya rasa beliau tinggal atau pernah tinggal di sini." Nenek itu menarik napas panjang. "Masuk dulu. Jangan ngomong di jalan." Suroyo mengangguk. Masuk ke warung yang lebih mirip rumah sederhana. Di dalam ada aroma minyak kayu putih dan dupa kering. Sang nenek menyuruhnya duduk, lalu menuangkan air putih dari kendi. Setelah hening beberapa saat, nenek itu berkata pelan, "Mas, semua orang di desa ini kenal Kiai Makmun. Tapi mereka memilih diam. Bukan karena benci, tapi karena takut." "Takut apa?" tanya Suroyo. "Serius, takut dosa mereka diungkit. Takut arwah beliau mendengar." Suroyo menegang. "Maksudnya, arwah?" Nenek itu mengangguk pelan. "Kiai Makmun sudah wafat, Nak. 3 tahun lalu, malam Jumat Kliwon. Beliau dimakamkan di sebelah bukit, di dekat pohon randu tua." Suroyo meneguk ludah. 3 tahun lalu? Iya, tapi katanya, beliau belum sepenuhnya pergi. Dunia seakan berhenti berputar. Ingatannya kembali pada razia itu, wajah tua, berjanggut putih, suara yang menasihatinya, motor tua berdecit, dan tatapan mata yang seolah menembus dadanya. Ia hidup, ia nyata. "Ataukah bagaimana beliau wafat, Bu?" katanya. "Habis pulang dari masjid, beliau terjatuh. Tapi ada yang bilang, beliau mati karena menolak menerima sesajen dari juragan kaya yang minta keselamatan. Beliau dikenal keras, tak mau tunduk pada uang atau kuasa. Sejak itu, banyak kejadian aneh di desa. Ayam bertelur 2 kuning, bayi menangis malam hari tanpa sebab, suara azan dari tengah kebun. Sampai akhirnya warga sepakat, nama beliau tak boleh disebut." Suroyo memejamkan mata, gemuruh dalam dadanya, seperti genderang perang. Ia merasa dipermainkan oleh takdir. Bagaimana mungkin ia menilang seseorang yang sudah 3 tahun meninggal? Apa makamnya masih ada? Masih, tapi sepi. Tak ada yang berani ziarah. "Kalau Mas berani, ikut saya nanti malam." Jam menunjukkan pukul 21. Saat Suroyo dan nenek itu menyusuri jalan setapak menuju perbukitan kecil di pinggiran desa. Cahaya senter menari di antara rerumputan. Hawa dingin menusuk tulang. Dan suara kodok. Sawah bersahutan dari kejauhan. Di balik semak dan batu besar, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di sanalah, di bawah pohon randu raksasa, terbaring sebuah makam sederhana. Nisan kayunya telah lapuk, namun ukiran namanya masih tampak samar. KH, MA, KH,
M.A. KHMUN bin Sulaiman, Suroyo menunduk, jantungnya berdetak tak karuan. Rasanya seperti menatap wajah kebenaran yang tak pernah ia sangka. Ia berjongkok, menyentuh tanah di depan nisan itu. "Maafkan saya," gumamnya, nyaris tak terdengar. Angin malam tiba berhenti. Udara menjadi hening. Lalu, samar-samar, terdengar suara seperti seseorang membaca doa. Bukan dari nenek, bukan dari mulut Suroyo, tapi dari arah pohon randu. Ia mendongak. Di antara kabut tipis, terlihat siluet seseorang berdiri tegak, bersarung, berjubah putih, dan berjanggut panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tatapannya terasa hangat namun menusuk. Suroyo bergidik. Air matanya menetes tanpa tahu kenapa. Ketika senter diarahkan ke arah sosok itu, hanya ada kabut kosong. Dalam perjalanan pulang ke rumah dinas, Suroyo menyadari sesuatu. Selama ini, ia menganggap suara-suara dan bayangan yang datang padanya hanyalah gangguan psikis. Tapi setelah hari ini, ia sadar ada hukum di luar hukum negara. Hukum yang lebih tinggi, hukum ruhani. Dan ia sudah melanggarnya. Langit mulai kelabu saat Suroyo kembali menginjakan kaki di desa Wonogiri Kidul. Setelah kejadian di makam Kiai Makmun, pikirannya masih dihantui sosok berjubah putih yang muncul dan menghilang begitu saja. Namun ada satu tempat yang belum ia datangi, langgar tua tempat Kiai Makmun dulu mengajar dan mengimami warga. Menurut si nenek, langgar itu sudah lama tak dipakai. Letaknya agak terpencil di ujung desa, tak jauh dari kebun bambu. Konon, tempat itu dulunya ramai oleh santri dan jamaah, tapi sejak kematian Kiai Makmun, tak ada yang berani memasukinya. Satu persatu warga menjauh, terutama setelah ada yang melihat bayangan imam masih berdiri di mihrab saat waktu salat tiba. Namun Suroyo sudah bertekad, malam ini ia akan bermalam di langgar itu, bukan demi keberanian, melainkan untuk menebus kesal. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya diminta dari dirinya. Langgar itu tampak dari kejauhan, seperti rumah kayu kecil dengan atap limas dan cat putih yang telah mengelupas. Dedaunan kering menumpuk di pelataran dan jendela kayunya tertutup rapat. Sebuah beduk tua tergantung di terasnya, retak di beberapa bagian. Dengan hati-hati, Suroyo membuka pintu kayu yang berderit nyaring. Bau kayu lapuk dan debu menyambutnya. Ia menyapu pandang ke dalam sebuah ruangan sederhana dengan tikar panda, rak kitab tua, dan mihrab kecil yang menghadap kiblat. Ia menyalakan lampu minyak yang ia bawa, lalu duduk di pojok ruangan. Malam baru saja mulai, pukul 22.00. Angin dingin menerobos celah dinding. Tikar pandan sedikit bergeser sendiri, seperti disentuh sesuatu. Di luar, suara dedaunan yang digesek angin seperti bisikan samar. Suroyo duduk bersila, menggenggam tasbih, kayu milik almarhum ayahnya. Ia mencoba berzikir, tapi pikirannya terus melayang. Di tengah konsentrasinya yang goyah, suara azan tiba-tiba menggema dari arah mihrab. Bukan azan biasa. Kata-katanya terbalik, seperti direkam lalu diputar mundur. Allah Akbar, Allahu Akbar, berubah menjadi bunyi yang nyaris tak bisa dicerna telinga. Nada-nadanya asing, namun tetap menimbulkan ketakutan yang mencekam. Suroyo berdiri perlahan, lampu minyak bergetar, apinya mengecil. Azan itu berhenti tiba-tiba, menyisakan keheningan mencekam. Lalu, suara langkah kaki bergema dari loteng langgar. Padahal langgar itu tidak memiliki lantai dua. Langkah itu pelan, berat, berirama seperti seseorang yang tengah berjalan sambil menyeret kain. Suroyo menggenggam tongkat kayu yang ia temukan di pojokan. "Siapapun itu, keluar!" serunya dengan suara yang berusaha terdengar tegas. Tak ada jawaban. Tiba-tiba rak kitab di belakangnya bergetar. Beberapa kitab tua jatuh sendiri ke lantai. Terbuka acak. Salah satu dari mereka terbakar perlahan. Api muncul dari tengah halaman. Tanpa pemicu, Suroyo memekik, berusaha memadamkannya dengan tikar. Tapi api itu padam sendiri, meninggalkan abu berbentuk kaligrafi. Ia tak bisa membaca artinya, tapi ada getaran aneh di hatinya saat melihat bentuknya. Seolah-olah itu adalah pesan. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara Kiai Makmun menggema dari langit-langit langgar. "Dunia ini fana, Pak Polisi. Hisab tidak bisa ditilang." Suara itu bergema pelan, namun mengandung daya tekan luar biasa. Langit-langit langgar seperti bergetar, dinding memancarkan cahaya redup, dan seluruh ruangan berdenyut seperti dada yang sedang menahan napas. Suroyo terduduk, tubuhnya gemetar,
Maafkan saya, lirihnya, hampir tanpa suara. Tiba-tiba dari balik tirai mihrab, sosok putih itu muncul. Lagi, kali ini lebih jelas. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya menusuk. Ia tidak melangkah, hanya berdiri. Tapi langgar seperti menjadi lebih sempit karena kehadirannya. "Apa yang kau cari di sini?" tanya suara itu. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ingin memperbaiki semuanya." Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Suara azan yang terbalik kembali terdengar. Namun kini disusul isak tangis, seperti dari seorang anak kecil yang tersesat. Lalu bayangan santri kecil muncul di dinding langgar mereka mengaji, salat berjamaah, belajar di bawah penerangan lampu minyak. Semua itu berlangsung dalam diam, seperti film bisu. Suroyo menunduk, rasa malu menyesakkan dadanya. "Kesombonganmu telah menutup mata hatimu. Kau mengira jabatan memberi kuasa atas waktu dan nasib?" Suara itu kembali berbicara. "Tapi lihatlah, satu tilang saja bisa membalik kehidupanmu." Langgar menjadi sunyi. Sosok itu perlahan memudar, seiring dengan hilangnya cahaya di dinding. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia menunjuk mihrab. Suroyo menoleh. Di sana, tergeletak secari kertas lusuh. Dengan ragu, ia mengambilnya. Surat yang sama yang dulu ia berikan kepada Kiai Makmun. Tapi kini, tinta merah mengalir di atasnya seperti darah, membentuk kalimat, "Kembalikan hak, bersihkan niat." Menjelang subuh, Suroyo keluar dari langgar dengan tubuh lemas. Matahari belum terbit, tapi langit mulai cerah. Ia berjalan tanpa arah, tapi hatinya lebih ringan. Entah bagaimana, ia tahu bahwa malam itu adalah puncak dari semuanya. Kiai tidak menginginkan permintaan maaf. Ia menginginkan kesadaran. Dan kini, Suroyo paham, malam telah berganti. Suroyo tidur berselimutkan udara dini hari yang dingin, bertumpu di balai bambu milik seorang warga yang iba padanya. Lelaki itu terlalu lelah untuk kembali ke kota, terlalu berat untuk menghadapi kenyataan, dan terlalu takut untuk menutup mata, namun tidur tetap datang. Seperti bayangan yang tak diundang, dan dalam tidur itulah, ia memasuki ruang yang tak dikenalnya. Langit di atasnya bukan biru, bukan pula kelam, melainkan merah keunguan, berputar seperti pusaran tinta yang tumpah. Di depannya terbentang bangunan besar berbentuk pendopo tua, namun tanpa dinding. Tiang-tiang kayunya hitam legam, lapuk tapi kokoh, dan di setiap ujung atap tergantung lentera yang menyala sendiri, tanpa api. Ia berdiri di tengah ruangan itu, sendirian hingga suara denting gamelan lirih terdengar dari arah barat. Perlahan, satu persatu sosok datang dan duduk melingkar. Wajah-wajah itu asing, tapi terasa akrab. Ada tukang becak tua, seorang ibu penjual sayur, pemuda dengan jaket lusuh, bahkan anak kecil yang memeluk boneka robek. Tatapan mereka tidak marah, tapi penuh luka, penuh kenangan pahit. Lalu, di tengah-tengah ruangan, muncullah sebuah kursi kayu panjang. Di atasnya duduk Kiai Makmun dengan jubah putih dan sorban yang kini tampak lebih terang dari biasanya. Eyatak Baikara hanya menatap Suroyo dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, bukan menghukum, bukan menyayangi, tapi menghadirkan kebenaran seperti kaca bening yang dipasang di hadapan dosa. Kemudian, dari Keyohan, terdengar suara berat sidang. Dimulai, tubuh Suroyo menegang. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya tertancap di tanah seperti akar. Suara itu kembali menggema, kali ini lebih dekat. Terdakwa, Bribka Suroyo. Tuduhan, penyalahgunaan kuasa, kelalaian moral, dan pemalsuan rasa hormat. Lalu, satu persatu, sosok yang hadir berdiri. Setiap dari mereka maju dan menceritakan kisah mereka. Bukan dengan mulut, tapi melalui bayangan yang keluar dari tubuh mereka seperti layar hidup. Seorang tukang becak menunjukkan ketika ia ditilang karena melintas di jalan yang sebenarnya tak dilarang. Ia kehilangan pelanggan tetap hari itu, dan anaknya terpaksa makan nasi garam. Si ibu penjual sayur menampilkan momen saat dagangannya dibuang ke selokan karena dianggap mengganggu trotoar. Padahal ia hanya mencari nafkah. Wajahnya penuh tangis yang ditahan. Pemuda dengan jaket lusuh memperlihatkan detik saat ia dipukuli karena diduga preman. Ia ternyata hanya mencari adiknya yang hilang. Setiap kisah menusuk Suroyo seperti duri dalam dada. Ia melihat versi dirinya, yang lain arogan, tergesa-gesa, bicara tinggi, menyeringai puas saat menyerahkan surat tilang. Sosok itu, dirinya sendiri,
tapi juga seperti orang asing. Ia ingin berteriak bahwa semua itu masa lalu, bahwa ia sudah berubah. Tapi mulutnya terkunci. Hanya air mata yang menetes, tanpa suara. Satu-satunya yang belum bicara adalah Kiai Makmun. Beliau bangkit perlahan dari kursinya. Suasana mendadak hening. Gamelan berhenti. Angin tak bergerak. "Wahai Bribka Suroyo," ucapnya. "Pelan, apa kau masih merasa benar?" Suroyo menggeleng. Dadanya berdegup keras. "Apa kau menyesal?" Ia mengganggak. Air matanya mengalir lebih deras. "Apakah kau siap menerima hukuman dunia sebelum hukuman akhirat?" Suroyo membuka mulut, dan untuk pertama kalinya ia bisa bersuara. "Saya siap, apapun itu. Asal saya bisa memperbaiki, asal saya bisa menebusnya." Kiai Makmun menatapnya dalam. "Kau telah melukai banyak orang, dan setiap luka itu akan menjadi saksi. Tapi ingatlah, bahkan dalam sidang yang paling adil sekalipun, ada ruang untuk tobat." Langit di atas berubah menjadi kelam. Sosok-sosok yang tadi duduk, kini bangkit satu persatu, menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Tidak lagi marah, tapi seperti menerima. Mereka tak bicara, namun Suroyo merasa seperti dibasuh oleh keikhlasan yang tak terucap. Kiai Makmun kembali duduk. Sidang ini tidak memberi vonis, karena yang harus memvonis adalah hatimu sendiri. Suroyo terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya meski udara pagi masih menggigit. Di sekelilingnya, desa masih sunyi. Tak ada siapapun yang tahu bahwa ia baru saja mengalami malam paling berat dalam hidupnya. Namun ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa kembali seperti semula. Tak bisa lagi menjadi Bribka Suroyo yang dulu. Dalam diam, ia bersujud di tanah, membiarkan wajahnya menyentuh rumput dan tanah becek. Air matanya mengalir deras, bukan karena takut, tapi karena sadar, apapun yang terjadi ke depan, ia akan berjalan dengan hati yang baru. Dan sidang itu, meski hanya mimpi, akan terus menjadi suara di dalam dirinya. Fajar mengintip malu-malu di balik kabut tipis yang menyelimuti jalan desa. Langit belum benar-benar biru, tapi embun sudah menetes dari daun-daun pisang dan atap seng. Di dalam pos jaga yang usang di pinggir jalan masuk Wonogiri Kidul, Bribka Suroyo membuka matanya. Ia masih hidup. Masih merasakan dinginnya lantai ubin, masih mendengar cicit burung pagi, namun yang paling terasa adalah ketenangan. Bukan ketenangan semu seperti sebelumnya, melainkan yang datang setelah perjalanan panjang melelahkan. Setelah benturan ego, teror jiwa, dan bayang-bayang dosa yang akhirnya diterima, bukan disangkal. Suroyo duduk perlahan, mengusap wajah. Mimpinya, tadi malam, atau mungkin bukan mimpi masih membekas. Setiap wajah, setiap suara, dan terutama sosok Kiai Makmun seakan menetap di dasar sanubarinya. Ia menatap meja kayu reot, tempat berkas-berkas razia ditumpuk. Pandangannya tertuju pada satu lembar surat tilang yang sejak hari itu tak pernah bisa ia buang. Milik seorang kakek bersarung, pemilik motor tua tanpa STNK, yang tak lain adalah Kiai Makmun. Dengan napas dalam, ia meraih surat itu naman sebelum tangannya benar-benar menyentuh kertas. Lembaran itu tiba-tiba menghitam di ujung. Asap kecil mengepul seperti terbakar dari dalam. Bukan dari api luar. Suroyo terdiam. Tak tahu harus panik atau pasrah. Dalam hitungan detik, kertas itu menghitam. Seluruhnya dan rapuh. Hancur menjadi abu di hadapannya. Tak ada suara, tak ada ledakan. Hanya keheningan, seolah semesta menandai akhir dari satu babak panjang. Suroyo duduk diam, lama sekali. Tangannya mengepal, tapi bukan dalam kemarahan. Ia hanya menggenggam niat. Cukup, ini saatnya aku berubah. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia mengenakan seragam dengan cara berbeda. Bukan untuk menegaskan kuasa, tapi sebagai simbol tanggung jawab. Ia mematut diri di kaca kecil pos jaga. Tak mencari ketampanan, tapi mencari apakah hatinya sudah jujur pada wajah yang dipantulkan. Ia bersiap menjalankan tugas. Seperti biasa, tapi dengan niat yang tak biasa. Motornya berderu pelan menembus Kebut Paji. Ia berkeliling seperti hari-hari sebelumnya, menyapa warga, melihat jalan, memastikan keamanan. Namun kali ini, ia tak membawa surat tilang. Yang ia bawa hanyalah niat untuk memperbaiki. Ia bahkan sempat membantu seorang petani tua mendorong gerobak yang mogok, menyapa anak-anak yang berjalan kaki ke sekolah, dan menepikan motornya untuk memberi jalan pada ambulans. Saat matahari merangkak naik, ia sampai di tikungan tempat ia pertama kali bertemu Kiai Makmun.
Tempat itu masih sama lengkung sepi, diapit pohon bambu dan semak. Tapi rasanya tak lagi mencekam, justru damai. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia memarkirkan motor, duduk di atas batu besar di pinggir jalan, dan membuka helm. Wajahnya terkena sinar mentari. Pagi yang hangat. Ia menutup mata, meresapi semuanya. Udara, suara dedaunan, keheningan yang tak lagi menakutkan. Saat itulah, seseorang lewat. Seorang lelaki tua, bersarung, dan mengenakan peci putih. Wajahnya teduh, tubuhnya bungkuk, tapi langkahnya ringan. Ia tidak menoleh. Hanya melangkah pelan ke arah utara, menuju perbukitan kecil di balik hutan. Tak ada motor, tak ada suara, namun Suroyo tahu, itu beliau. Tapi tak ada ketakutan kali ini, yang ada hanya rasa haru. Tanpa sadar, Suroyo menunduk, menangkupkan tangan di dada, dan saat ia membuka mata kembali, lelaki tua itu sudah hilang di balik kabut. Beberapa menit berlalu, dan hari makin siang. Seorang pedagang lewat dengan sepeda motor bututnya. Seseorang duduk tenang di pinggir jalan, bersandar pada motornya. Pak polisi?" tanyanya ragu. Tak ada jawaban. Ia mendekat. Tubuh Suroyo bersandar dengan helm di pangkuannya. Matanya terpejam. Wajahnya menghadap langit dengan senyum tipis. Namun dadanya tak bergerak. Pedagang itu panik, memanggil warga. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar Bribka Suroyo, polisi yang biasa berjaga di jalur sepi Wonogiri Kidul, ditemukan meninggal dunia pagi itu. Tanpa luka, tanpa jejak kekerasan. Hanya ada ketenangan dan selembar kertas kecil di dalam saku bajunya. Kertas itu usang, ditulis dengan tangan, bertuliskan, "Aku maafkan." Nat, Makmun, pemakamannya dihadiri rekan-rekan polisi, warga, bahkan orang-orang yang dulu pernah merasa kesal padanya. Namun tak ada lagi kemarahan, hanya ucapan doa. Sebuah papan kecil diletakkan di atas nisannya. Tak ada gelar pangkat, hanya nama dan satu kalimat yang ditulis tangan oleh seorang anak kecil berkopiah. Ia akhirnya paham, dan dengan itu perjalanan Bribka Suroyo pun benar-benar selesai.